Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita menyangkut satu surah, yaitu surah Hijr. Kita subuh kemarin baru pertama kali mengkaji satu surah. Mudah-mudahan menguatkan semangat kita dalam mempelajari yang pelik, ya. Tapi kita sudah punya rumusan, ya. Kalau kita membahas satu surah, kita akan mempelajari yang penting-pentingnya, ya. Misalnya sudah ini surah Yasin, kita akan mempelajari mengapa surah Yasin itu jantungnya Al-Quran, ya. Kita akan melihat ayat per ayat, dan yang paling mengena dulu dengan diri kita, ya, mendekati Quran itu supaya kita ada semangat, ya. Kita mempelajari ayat-ayat yang lebih dekat dengan kita, ya. Misalnya saya bandingkan, diceritakan kita akan masuk surga, tentu agak lebih jauh dibandingkan dengan kita misalnya ini Al-Quran ini, ya, memberi pelajaran pada kita akan hal-hal yang akan menumbuhkan, akan menyemangati, akan meningkatkan ilmu kita. Jauh lebih dekat dengan yang terakhir, gitu caranya, ya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Itulah ayat-ayat dari kitab Al-Quran, berbeda dengan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Di sini sudah ayat-ayat. Wal Qur'anin mubin. Dan Quran itu nyata menjelaskan. Nah, jadi terbayang kita di dalam surah ini akan ada penjelasan-penjelasan yang jelas sekali, yang akan memberikan nur, ya, kepada kita jalan keselamatan dan jauh dari jalan kegelapan. Berbeda dengan misalnya surah Luqman. Surah Luqman, tilka ayatul kitabil hakim. Terbayang di otak kita, ini ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, yang mengandung kebijakan. Nah, gitu. Berbeda dengan ayat ini, ya. Jadi ayat kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kadang-kadang, ya, seringkali orang-orang kafir itu, ya, punya harapan, punya impian, ya, seandainya dia jadi orang muslim, orang yang berserah diri, gitu. Ini apa yang dimaksud Al-Quran mengenai ini, gitu. Ada yang menafsirkan, satu, di akhirat nanti dia akan lihat orang-orang muslim yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan dalam surga. Dia melihat itu. Kedua, ada yang menafsirkan ketika umat Islam menang,
ketika umat Islam jaya gitu ya, misalnya dalam perang yang dilakukan, timbul perasaan hatinya mudah-mudahan dia masuk Islam ya. Juga sekarang ya kita perhatikan ya, apalagi yang sering berkomunikasi dengan orang kelompok-kelompok kafir ya. Saya ada beberapa grup bersama-sama kelompok kafir itu. Ya memang kadang-kadang menyakitkan, menghina. Memang Al-Quran sudah menceritakan, tahan tak kamu ujian ya terhadap perkataan-perkataan orang kafir yang menohok. Diajar oleh Al-Quran, kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang non-muslim, ya, kamu akan terima cercaan gitu, untuk menguatkan kita. Gitu, ya. Kita tahu sebetulnya dia itu pingin, tapi karena keras kepala, karena sombong, karena menghinakan, jadi nggak terbuka. Gitu. Nah kita tahu, ya kita tahu. Jadi walaupun dia mengeluarkan kata-kata atau hujatan terhadap Al-Quran, kita tahu sebenarnya di dalam hatinya dia pengen gitu. Dengan begitu kita punya kemampuan yang kuat untuk berdakwah kepada mereka, gitu, ya. Punya ilmu yang didasarkan kepada Al-Quran. Jadi Allah itu mengingatkan dalam banyak kesempatan ya, kelemahan-kelemahan, rahasia-rahasia mereka itu ya. Dan disarankan jangan berdebat dengan orang-orang bukan muslim itu. Sebenarnya desain mereka itu lebih dahsyat. Kalau kita nggak kuat-kuat bisa bukan dia yang ikut kita, malahan kita yang ikut mereka ya. Itu. Kita lanjut. Ayat 3. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. Ini bukan kita saja ini ya. Kita biarkan ya. Zarhum yakulu, bersenang-senang, makan ya. Menikmati, bersenang-senang. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun, dan melalaikan oleh angan-angan, mereka kelak akan tahu gitu. Ayat ini sebenarnya memberikan kita kekuatannya. Saya sudah mungkin sepertiga dunia atau mungkin lebih ya, keliling di dunia ini, ke negara-negara maju atau negara-negara yang miskin gitu ya. Dan umumnya negara-negara yang maju itu bukan mayoritas Islam ya. Dan negara-negara yang miskin itu mayoritas Islam ya, gitu. Itu cobaan juga bagi kita ya. Kita kadang-kadang ini di sisi kita ya. Kalau tadi di sisi orang-orang kafir itu dibiarkan mereka bersenang-senang di dunia ini, makan, pergi dan sebagainya, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak mereka akan mengetahui perbuatan itu. Kita cerita, Allah menceritakan mengenai kondisi orang-orang kafir itu ya. Tapi kenyataan di dunia ini
memang beda. Ya. Mengapa kata kita negara-negara maju itu makmur mereka, damai mereka, ya gitu kan? Ini cobaan karena Allah tuh beruntun, ya. Beruntun dalam Al-Quran itu memberikan cobaan-cobaan kita, ya. Bagaimana kita bercampur gaul dengan orang yang lebih kaya, lebih makmur, lebih sejahtera. Sedangkan kita kadang-kadang mendapat kesulitan, cobaan, ya, cobaan. Di dalam Al-Quran itu saya sudah menjelaskan 7 macam cobaan di dalam Al-Quran itu, ya. 7 macam ujian kepada kita. Dan salah satu ujian ini berkenaan dengan tingkah laku mereka yang menyilaukan, yang membuat orang Islam sendiri kepengin, ya. Sudah banyak kejadian-kejadian, ya, yang tadinya karena kesilau, ya, karena silau dengan kemajuan Barat itu, jadi mempengaruhi jiwa kita dan akhirnya masuk agama lain. Nah, gitu. Banyak kejadian seperti itu. Ini peringatan bagi kita. Kita bisa bergembira untuk mendapat berita seperti ini, tapi sebaliknya kita juga harus mengintrospeksi bahwa kemungkinan orang Islam pun akan berbuat sama, gitu ya. Mereka bersenang-senang dan sebagainya. Nanti mereka akan tahu sendiri. Mari kita lihat surah Al-Ahqaf. Ahqaf 20. Surah Al-Ahqaf 20. 46, surah 46. Surah 46 Al-Ahqaf ayat 20. Terbayang oleh kita bagaimana nanti kejadiannya, ya, di neraka nanti. Perlu kita tahu seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak silau kita. Kadang-kadang kita rasa misalnya pendidikan kita lebih baik, ya, pendidikan lebih baik, jabatan lebih baik misalnya kita. Tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar, ya, yang berlebih-lebihan sehingga kita kalah bersaing. Apa boleh buat? Itu suatu pilihan di dalam hidup kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan dunia dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Jadi gambarannya, ya. Dan yang paling penting kita jangan kita tergoda, ya. Di dalam surah Al-Furqan, ya, ayat sekitar 73 atau 72 sekitar itu jangan kamu terpesona dengan gerakan-gerakan orang-orang kafir di dunia ini yang ada sekitar kamu itu. Nah, jangan terpesona dengan kehebatan mereka, karena mereka bisa melakukan apa saja, ya. Korupsi bisa, nipu bisa, bohong bisa, ya. Mengancam bisa, membunuh bisa, segala cara dilakukan,
sedangkan kita tidak bisa. Nah, gitu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan pada hari dihadapkan orang-orang kafir itu ke neraka. Idhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah menghabiskan azhabtum thayyibatikum, rezeki kalian yang baik-baik pada kehidupan dunia, ya, fil hayatikum dunya, di dunia ini, dan kalian telah bersenang-senang wastamta'hum biha, dan kamu bersenang-senang. Fal yauma, pada hari ini, tujzauna azabal hun, ya. Pada hari ini kalian dibalas, tujzauna azab, dengan azab yang menghinakan, karena bima kuntum tastakbiruna fil ard, karena kesombongan kamu di dunia ini, bi ghairil haq, dengan tanpa kebenaran, wa bima kuntum, dan karena kalian berbuat fasik, tafsuku. Tapi ini jangan keliru. Ini keliru. Kalau kita tidak seimbang membaca Al-Quran, ini tidak seimbang, ya, bisa salah langkah. Nanti kita lihat, apakah kita gak boleh bersenang-senang? Ya boleh. Ya, malahan orang yang berjalan itu, ya, dalam perjalanan diberi keringanan, sembahyang bisa dijama, gitu ya. Tapi beda orang berjalan dalam perjalanan orang Islam, orang beriman itu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berangkat ke Amerika, ya, berangkat ke Meksiko, ke Brazil, ke Eropa, ke Frankfurt, Jerman, ke Afrika Selatan. Di situ terlihat begitu besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam perjalanan kita, perjalanan yang jauh itu, di tengah perjalanan di Laut Atlantik, bergoyang, pesawat itu bergoyang lama sekali. Bayangkan kita. Nah, itu melatih keimanan kita, ya, melatih keimanan kita. Nah, mari kita lihat, jangan keliru kita, ya. Karena dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Imran, itu ceritanya dua ayat itu bergandengan. Satu menyuruh kita berpakaian baik kalau ke masjid, ya. Kalau ke masjid kita berpakaian yang baik. Ayat surah Al-A'raf, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Boleh, ya, makan enak gitu, makan seafood, ya. Makan seafood, kita makan kerang, makan
ikan kerapu, makan kekangkerangan. Waktu makan itu kita lihat betapa besar itu berzikir di antara orang-orang yang rame-rame itu yang makan seafood itu, ya. Hanya mungkin satu orang yang ketika makan terkenang dia. Bagaimana Allah menciptakan, ya, menyediakan kita yang tidak perlu kita urusi gitu. Tidak perlu kita ada ayatnya nanti ya kita ketemu. Kita memperoleh suatu nikmat, mengambil ikan di laut yang kita tidak memberi makannya. Nah, itu ada ayatnya di dalam surah Hijr itu, ya. Kedua, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Siapa mengharamkan? Kita nikmati, ya, rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk kita nikmati. Punya mobil, ya, punya mobil bagus yang kekuatannya cc-nya tinggi, nggak apa-apa, ya, dibolehkan kita nikmati. Namun, nah itu kita pergunakan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berlebih-lebihan, ya. Gitu. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Nah, semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Di hari kiamat juga sudah terbayang kita, ya, kasih sayang Allah itu kepada kita. Nah, di dunia kita dikasih fasilitas, nanti di akhirat nanti diberi yang khusus lagi, ya, gitu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat untuk orang-orang mengetahui. Ya, perhiasan dari Allah itu dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang beriman dan orang-orang tidak beriman, sedangkan di akhirat nanti hanya untuk orang-orang beriman. Itu gambar kita, ya, supaya di dalam Al-Quran ini keseimbangan, ya. Jadi kalau kita misalnya tidak seimbang, membaca Quran yang tadi yang bersenang-senang itu, kita bisa jadi sesat, ya, jadi sesat, jadi kelompok yang tidak suka dunia, meninggalkan dunia, padahal kita punya kewajiban di dunia ini, ya, yang harus kita lakukan. Saya kira cukup dulu, ya, nanti kita lanjut, ya. Mudah-mudahan Al-Quran memberikan pencerahan yang menyemangati kita, menyemangati hidup kita, dan kita yakin bahwa Allah menjadikan kita orang yang takwa dan menjadikan kita dilindungi di akhirat nanti. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.